Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, adik-adik SMA seluruh Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana persiapannya untuk tes TKA? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk persiapan TKA ke depannya. Ketemu lagi dengan saya, Wana Herdiana, dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke, kesempatan hari ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Sepertinya adik-adik sudah tidak asing lagi ya dengan materi ini. Nah, karena kita mau membahas tentang transformasi geometri, saya mau tanya dulu nih, adik-adik pernah nonton tidak film Transformer? Di situ bisa dilihat bahwa di situ ada ada robot yang berubah jadi mobil, ada mobil yang berubah jadi robot. Nah, kita mau belajar tentang itu. Namun, yang kita pelajari di sini yaitu tentang transformasi matematika atau kita akan membahas tentang geometrinya. Oke, langsung aja. Untuk transformasi geometri itu sendiri, itu ada beberapa submateri lagi. Nah, itu terbagi, yang pertama ada translasi. Nah, translasi itu disebut dengan pergeseran. Kemudian ada refleksi. Refleksi biasa disebut dengan pencerminan. Kemudian ada rotasi. Rotasi adalah perputaran. Kemudian ada dilatasi atau perkalian. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu persatu. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Namun yang perlu adik-adik ketahui bahwa di sini ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, semua ini menghasilkan transformasi titik, transformasi kurva, atau transformasi komposisi. Nah, komposisi ini maksudnya apa sih? Ini bisa gabungan antara dua ya, yaitu transformasi titik dan transformasi kurva. Hari ini kita akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Nah, yang perlu jadi catatan ketika kita membahas tentang translasi, berarti itu berkaitan dengan pergeseran. Oke, nah di sini kita langsung ke pemahaman konsep translasi terlebih dahulu ya, agar kedepannya lebih mudah menyelesaikan soal-soal transformasi geometri. Nah, di sini ada kurva, nah kemudian ada soal ya, jika titik A 2,3 digeser. Nah ingat, translasi itu adalah pergeseran. Digeser 7 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Nah, kurva ini akan membantu kita dalam mengerjakan soal translasi ini. Oke, di sini ini sudah ada kurvanya, ada sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita kasih nomor dulu. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Jika titik A 2,3, berarti sumbu X-nya adalah 2 dan sumbu Y-nya adalah 3. Nah, dari kurva ini kita bisa melihat kalau X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 3, berarti titiknya di sini ya. Ini adalah A 2,3. Nah, kita kembali ke pertanyaannya. Dari titik A 2,3 digeser 7 satuan ke kanan. Berarti kita menggeser 7 satuan ke kanan. Nah, kalau ke kanan berarti kita mulai dari sini ya. Titiknya ada di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti titiknya ada di sini. Oke, nah sekarang karena ini satuannya ke kanan, ini bisa langsung kita kerjakan ya. Nah kemudian dan 4 satuan ke atas. Oke, nah di sini juga yang harus jadi catatan adik-adik, ini kan ada garis horizontal dan ada garis vertikal. Nah kalau misalnya horizontal berarti dia ke kanan ya datar, ketika dia ke kanan berarti itu artinya positif, ketika dia negatif artinya dia ke kiri. Kemudian di sini ada satuan ke atas. Satuan ke atas itu adalah vertikal. Ketika ke atas berarti positif, ketika ke bawah itu artinya negatif.
Nah, sekarang ke atas 4 satuan. Dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti titiknya di sini ya. Oke, kita sudah menentukan titik A-nya yang satuan ke kanan dan ke atasnya. Nah, sekarang karena kita sudah memperoleh titik baru, maka ini bisa disebut dengan A-aksen, di mana titiknya adalah 9,8. Sorry, ini 5 ya. Seharusnya sampai di sini aja. Jadinya 9,7. Karena kita naik 4 titik satuan. Oke, nah inilah cara untuk menentukan satuannya. Nah, apa sih hubungannya dengan translasi? Bagaimana sih rumusnya? Langsung aja kita masuk ke rumusnya. Nah, di sini kita sudah melihat untuk menentukan titik A-nya ya. Nah, titik A itu sama dengan A 2,3 sama dengan. Berarti di sini ada bayangan, di mana bayangan itu disebut dengan translasi. Nah, T-nya translasi itu sama dengan A per B. Kemudian hasilnya adalah A aksen sama dengan berapa? 9,7. Nah, berarti jika kita tuliskan dalam matematika, A 2,3 sama dengan translasinya adalah T sama dengan 7/4 dan A aksennya sama dengan 9,7. Nah, inilah cara untuk menentukan translasi. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Nah, ini ada contoh soal lagi. Nah, untuk contoh soal ini, titik B-nya ya, titik B-nya yang ditentukan yaitu 3,7. Berarti kalau 3,7 titiknya ada di sini ya. Nah. Oke, ini adalah 3,7. Nah, kita kembali lagi ke soalnya. Ditranslasi oleh T sama dengan 4 dan min 6. Oke, kita kembali dulu ke di sini, 4 dan min 6. Di mana 4 ini adalah horizontal. Ini adalah, saya tulis dulu, 4 min 6 ya. Nah, dalam matematika ini artinya horizontal atau datar ya. Nah, ketika dia datar, ini kan nilainya positif, berarti dia ke kanan. Ketika dia negatif, dia ke kiri, berarti dia ke kanan ya. Kemudian ini adalah min 6. Min 6 itu adalah vertikal atau ke bawah dan ke atas. Nah, ketika dia ke atas, itu adalah positif. Ketika dia negatif, berarti dia ke bawah. Karena di soalnya adalah negatif, berarti kita di sini harus ke bawah ya. Nah, untuk yang pertama, empatnya adalah horizontal atau datar, berarti kita ke kanan karena positif, adalah 4. Maka 1, 2, 3, 4. Berarti titiknya di sini ya. Nah, sekarang kita melihat vertikalnya berapa? Vertikalnya adalah min 6. Ketika minus berarti turun ke bawah sebanyak 6 satuan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti kita peroleh titiknya B aksennya sama dengan 7. B aksennya adalah 7 ya, 1 dan min 7. Berarti 7 dan 7 ya. Ini 7 ke atas dan 7. Oke. Nah, kita sudah bisa menentukan ya horizontal dan vertikalnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jika tadi contoh soalnya kita menggunakan kurva, nah di sini kita mau menggunakan rumus. Nah, ketika kita menggunakan rumus, di sini kita bisa menggunakan
rumus yang lumayan sederhana ya. Nah, di sini jika titik A, X, Y ditranslasi oleh T sama dengan A per B, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, dan Y aksen. Dituliskan dengan, oke. Nah, ini bisa langsung kita tulis seperti ini, yaitu X per Y sama dengan X aksen per Y aksen ditambah A per B. Oke? Nah, kemudian kita mau melihat menghasilkan ini rumus ya yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian kita melihat contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan bayangan titik A min 5,6 jika digeser 2016 satuan kanan dan 2022 satuan ke bawah. Nah, ketika kita memperoleh soal seperti ini, yang bilangannya cukup panjang ya, ketika kita menggunakan kurva, berarti jawabannya pasti panjang sekali ya, kurva yang harus dibuat itu beribu-ribu. Nah, untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan cara yang ini, X per Y-nya. Nah, X per Y itu yang mana? Berarti A-nya ya, X aksen dan Y aksennya itu akan kita cari karena translasinya adalah 2016 dan 2022. Berarti kita bisa tulis dulu A min 5 gini ya. Kemudian translasinya berapa? Nah, translasinya adalah ini geser 2016 satuan kanan. Berarti A-nya adalah 2016 dan per 2022. Ini translasinya ya. Berarti kita mau mencari A aksennya berapa? Yang mau kita cari adalah A aksennya. Nah, untuk memperoleh A aksennya kita bisa menggunakan rumus yang ada di samping ini. Berarti di sini bisa kita tulis X aksen per Y aksen sama dengan X per Y ditambah A per B. Oke. Nah, kita langsung aja masukin nilainya, yaitu min 5 per 6 ditambah A-nya berapa? A-nya itu kan yang horizontal ya, berarti ini yang 2016. 2016, kemudian oke, karena di sini adalah satuan ke bawah, jangan lupa di sini adalah minus per min 2022. Oke, nah kalau misalnya kita sudah dapat seperti ini, langsung kita jumlahkan aja. Nah, min 5 ditambah 2016 hasilnya adalah 2011 ya. Nah, kemudian 6 ketemu dengan 2022. Berarti hasilnya adalah 2016. Min 2016 ya. Nah, inilah hasil dari A aksennya. Berarti bisa kita tulis yaitu A sama dengan min 5 kemudian bayangan ininya sebanyak 2016 per min 2020 dia. Diperoleh A aksennya adalah 2011, min 2016. Oke, itu kalau kita menggunakan rumus matematikanya ya. Ini mungkin agak lebih simpel daripada kita menggunakan kurva. Karena kalau kurva kita dibatasi oleh garis, kita harus membuat garis lebih banyak. Jadi kalau misalnya memiliki angka sebanyak ini, adik-adik bisa langsung menggunakan cara ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada soal, tentukan bayangan titik B 1 min 5 jika ditranslasi oleh T sama dengan min 4 dan min 2. Di sini ada min 4 dan min 2, berarti titik yang horizontalnya ini ke kiri dan vertikalnya ini ke bawah ya, karena sama-sama negatif. Nah, berarti yang ditanyakan adalah B aksennya.
Oke, karena yang ditanyakan adalah B aksen, maka caranya sama dengan yang tadi, yaitu X aksen per Y aksen sama dengan Y X per Y. Plus translasinya berapa? A per B ya. Nah, berarti di sini kita peroleh XY-nya berapa? XY-nya adalah 1 dan min 5. Translasinya berapa? Min 4 dan min 2. Min 4 dan min 2. Berarti 1 ditambah min 4. 1 ditambah minus 4 berapa? Hasilnya adalah min 3 ya, per min 7. Maka diperoleh X aksen per Y aksennya adalah min 3 per min 7. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. B sama dengan 1 min 5. Bayangan ditranslasinya adalah min 4 per min 2. Maka diperoleh B aksennya adalah min 3 per min 7. Oke? Nah, sekarang kita memasuki translasi garis dan kurva ya. Nah, ini kalau kita melihat contoh ini mungkin agak ribet ya, karena di sini ada pergeseran garis. Bayangan garis 2X plus 3Y min 6. Nah, ketika kita mendapatkan soal seperti ini, yang mana sih terlebih dahulu yang harus kita selesaikan? Nah, kita lihat dulu jika translasinya sudah ditentukan, yaitu min 2 dan 3. Nah, ketika sudah ditentukan min 2 dan 3-nya, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita kembali lagi ke rumusnya ya. Sama dengan X per Y ditambah A per B. Oke. Nah, di sini kita lihat nilai XY-nya berapa dan nilai A per B-nya berapa ya. Nah, karena di sini untuk nilai X per Y-nya belum diketahui titiknya, jadi bisa seperti ini. X per Y ditambah min 2 gini ya. Nah, ini bisa kita ubah bahwa X min 2 ini adalah X-nya dan untuk Y-nya adalah Y plus 3. Oke? Nah, sekarang kita mau mencari nilai dari ini ya. Nah, sebelumnya kita ubah dulu, karena di sini adalah X sama dengan X kurang 2, berarti bisa kita ubah. Ini pindah ruas, jadinya X ya, berarti X sama dengan, oke, itu untuk X-nya. Sekarang kita ke Y-nya, sama dengan Y plus 3, berarti ketika pindah ruas jadinya min 3 ya. Di sini tambah, di sini minus. Nah, di sini berarti Y. Berarti Y sama dengan min 3. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nilai bayangan garisnya. Nah, gimana sih cara masuk ke sini? Nah, karena kita sudah memperoleh nilai X dan nilai Y-nya, maka bisa langsung 2. Nilai X-nya berapa? X plus 2. Ini bisa langsung ditulis X plus 2 aja ya. Kemudian ditambah 3. Nah, nilai Y-nya berapa? Y min 3 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ketika sudah seperti ini langsung aja kita kali masuk. Jadinya 2X ditambah 4 ditambah 3Y min 9 ya. Min 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masing-masing gabungin yang memiliki variabel. Yang memiliki variabel yang mana? 2X dan 3Y ya. Kemudian plus 4 ketemu dengan min 9, itu hasilnya adalah min 5, dikurang lagi min 6, hasilnya adalah min 11 sama dengan
0. Maka hasilnya adalah 2x plus 3y min 11 sama dengan 0. Oke, ini untuk contoh translasi garis atau kurva ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal lagi atau latihan soal. Oke, di sini ada beberapa latihan soal yang akan kita kerjakan. Nah, semoga ini bisa membantu adik-adik ya dalam mengerjakan soal-soal TKA nantinya. Nah, di sini ada titik A ditranslasi oleh T sama dengan T-2. Nah, untuk T-2 ini adik-adik pasti sudah tidak asing lagi ya bagaimana untuk horizontal dan vertikalnya. Menghasilkan titik 1, min 1, koordinat titik A adalah titik-titik. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Nah, kita akan mencari apanya dulu nih? Oke, soal ini masih berkaitan dengan contoh soal yang kita bahas tadi. Nah, yaitu rumusnya adalah X per Y ditambah A per B. Oke, nah di sini kita mengetahui ada dua yang diketahui ya. Yang ditanyakan adalah titik A-nya. Berarti yang ditanyakan adalah yang X, Y-nya ya. Yang ditanyakan adalah yang ini. Nah, gimana sih cara menentukannya kalau yang ditanyakan adalah ininya, titik A-nya. Nah, ini bisa kita ubah, ini bisa kita balik. Nah, ketika kita balik, ini bisa jadi, ini pindah ruas ya. Pindah ruas, berarti kalau pindah ruas di sini plus jadinya minus, min AB ya. Oke, sama dengan XY ya. Oke, nah seperti ini. Oke, atau bisa kita tulis ulang, yaitu XY sama dengan Y1 dikurang A. Oke, sama aja ya, ini cuma dibalik. Nah, sekarang kita masukin nilainya. Yang diketahui berarti di sini XY sama dengan 1 dan min 1 ya. 1 min 1. Kemudian translasinya adalah berarti kurang ya. Yaitu 3 dan min 2. Nah, karena di sini kurang, berarti langsung dioperasikan biasa ya. 1 dikurang 3 adalah 2. Min 1 ketemu dengan dikurang min 2, itu hasilnya adalah 1 ya. 1, 3. Oke, 1 dikurang 3 ini hasilnya adalah min 2, sorry. Berarti kita peroleh min 2 per 1. Nah, dari opsinya kita peroleh jawaban yaitu A, min 2 dan 1. Oke, masih mudah kan? Nah, untuk soal yang kedua, di sini, wah ada 2 titik ya yang mau kita tentukan. Nah, kira-kira bagaimana cara menentukannya? Oke, nah sesuai dengan rumus tadi, kita bisa menuliskan X per Y plus A per B, atau bisa juga untuk lebih singkatnya ya, kita tulis aja sama dengan A per T. Oke, adik-adik paham kan sampai sini? Nah, karena yang ditanyakan, yang diketahui adalah, yang mau ditanyakan adalah translasinya. Yang mau ditanyakan adalah yang ini, berarti ini bisa kita pindah ruaskan. Jadinya T sama dengan N dikurang A. Oke. Nah, karena kita sudah memperoleh rumusnya, sekarang kita masukin nilainya. Berarti di sini adalah 6 min 1 dikurang titik A-nya adalah 2 min 4. Nah, untuk pengoperasiannya 6 dikurang 2 itu adalah 4. Kemudian min 1 dikurang min 3, hasilnya adalah min 3 ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke min 4 per 3.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian B-nya, pertanyaan di titik B-nya. Nah, berarti rumusnya sama saja, yaitu B plus T. Nah, B plus T. Nah, nilai B-nya berapa? Yaitu min 2 dan 3 ya. Kemudian nilai T-nya adalah 4/3. Berarti min 2 plus 4 hasilnya adalah 2. 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Maka diperoleh untuk nilainya diperoleh yaitu 2,6. Oke, apakah ada di opsi jawabannya? Ada ya, yaitu B. Oke, ini untuk soal yang kedua. Nah, kita ke soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga, nah ini gimana sih cara menentukannya? Di sini kita tahu titik P-nya, tetapi di sini translasinya ada dua. Ada translasi 1, ada translasi 2. Nah, kira-kira cara pengerjaannya seperti apa? Oke, kalau dilihat dari soalnya mungkin ini agak terlihat rumit ya, tapi untuk penyelesaiannya sama aja dengan soal-soal sebelumnya. Langsung aja kita bahas. Oke, karena di sini yang diketahui adalah titik P-nya, kemudian ada di sini translasi 1 dan translasi 2, jadi bisa langsung kita kerjakan seperti ini. Karena ini adalah 2 ya, berarti di sini double, sama dengan P plus T1 plus T2. Oke, sekarang kita tinggal masukin nilainya, yaitu 4, 5, ditambah T1-nya adalah 3, min 1, dan min 2, dan 2. Oke, ini bisa langsung kita operasikan ya. 4 ditambah 3 adalah 7. 7 plus min 2, berarti sisa berapa tuh? 7 berarti 5 ya. Sama dengan 5. Kemudian 5 ketemu dengan min 1. Kemudian plus 2, berarti 6 ya. 6. Maka diperoleh sama dengan 5,6. Apakah ada dalam opsi jawabannya? Ada ya. Jawabannya adalah C. Oke. Nah, itulah pembahasan soal-soal kita untuk hari ini ya. Nah, semoga ini bisa membantu adik-adik ke depannya dalam mengerjakan soal-soal TKA yang sebentar lagi akan dihadapi oleh adik-adik semua. Nah, semoga adik-adik tetap semangat dalam mengerjakan soal matematika, begitupun dengan mata pelajaran lainnya. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.